Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita masuk materi tematik 6B, subtema 1, pembelajaran 1. Anak-anak, mata pelajaran dan materi pembelajaran hari ini adalah IPS, materi proklamasi kemerdekaan, bahasa Indonesia, tentang informasi penting, dan mata pelajaran IPA tentang adaptasi tumbuhan. Anak-anak masih ingat tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia? Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia dan menjadi tanda bahwa Indonesia telah lepas dari pengaruh penjajah. Meskipun dalam suku yang berbeda-beda, mereka bersatu memproklamirkan negara Indonesia. Setiap 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membaca teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya melalui televisi, radio, atau tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan menjadi sejarah bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Anak-anak, ini adalah gambar teks proklamasi tulisan tangan dari Insinyur Soekarno. Anak-anak, kalian harus tahu ya, saat-saat sebelum menjelang proklamasi. Sejarah mencatat bahwa puncak perjuangan bangsa Indonesia adalah detik-detik proklamasi kemerdekaan. Pada saat itu, luapan kegembiraan sebagian bangsa yang merdeka memuncak. Proklamasi kemerdekaan Indonesia disampaikan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa oleh para pemuda ke kota Rengas Dengklok. Sebelum proklamasi dibacakan, naskah proklamasi disusun terlebih dahulu. Penyusunan naskah proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Tadasi Maida. Karena rumah Laksamana Maida dianggap aman dari gangguan Jepang. Setelah selesai menyusun teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian Bung Hatta berpesan kepada BM Dia untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Kemudian, bendera merah putih telah disiapkan oleh Ibu Fatmawati. Bendera tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati sendiri. Anak-anak, acara yang direncanakan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pembacaan teks proklamasi oleh Bung Karno. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan S. Suhud. Dan ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Mawardi. Setelah itu, upacara berakhir pada pukul 11 siang. Adapun makna proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kedua, pernyataan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang merdeka. Ketiga, menaikkan martabat bangsa Indonesia. 4, dapat memulai perjuangan sebagai negara baru. Dan yang kelima, lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajah asing. Anak-anak, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, kalian harus baca teks tentang saat-saat menjelang proklamasi pada halaman 6 dan 7. Kemudian, kalian buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Setelah itu, kita masuk pada mata pelajaran IPA tentang cara penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Setiap makhluk hidup memiliki cara dan ciri khusus agar dapat bertahan hidup.
Penyesuaian diri makhluk hidup agar dapat bertahan hidup disebut adaptasi. Oleh karena itu, bentuk penyesuaian diri setiap tumbuhan pun berbeda-beda, disesuaikan dengan lingkungan tempat hidupnya. Berikut ini cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang pertama, pohon jati. Pohon jati menyesuaikan diri dengan cara menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Pengguguran daun pada pohon jati bertujuan agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan yang dapat menyebabkan tumbuhan kekurangan air dan mati. Tumbuhan lain yang dilakukan seperti pohon jati yaitu mahoni dan kedongdong, walaupun tidak sebanyak pada pohon jati. Yang kedua, tanaman kaktus. Habitat asli tanaman kaktus adalah tanah yang kering seperti gurun. Kaktus dapat bertahan hidup di daerah gurun karena mampu mengatur penggunaan air secara efektif. Berikut ini ciri-ciri khusus pada tanaman kaktus yaitu batang tebal karena tersusun atas jaringan spon. Jaringan spon di dalam batang menyebabkan kaktus mampu menyerap air hujan dalam jumlah yang sangat banyak sebagai persediaan pada musim kemarau. Yang kedua, akar yang panjang dan banyak. Yang ketiga, daun berbentuk duri. Bentuk daun kaktus berupa duri sehingga dapat mengurangi penguapan. Yang ketiga adalah tumbuhan teratai. Teratai merupakan tumbuhan air. Akar dan batang teratai terdapat di dalam air. Sedangkan helaian daunnya mengapung di permukaan air. Berikut ciri khusus pada teratai yaitu memiliki daun yang berukuran lebar dan besar. Kedua, permukaan daunnya dilapisi oleh lilin. Ketiga, memiliki banyak rongga udara pada akar dan juga batang. Yang keempat adalah tumbuhan bakau. Bakau merupakan tumbuhan yang hidup di daerah rawa yang tanahnya tergenang air dan miskin akan oksigen. Bakau memperoleh oksigen dengan menggunakan akar tambahan yang disebut akar nafas. Akar nafas pada tumbuhan bakau tumbuh ke atas tanah dan juga muncul ke permukaan air. Anak-anak, demikian materi hari ini. Tugas tematik kalian yang pertama, kerjakan halaman 4, ayo mencari tahu. Kedua, kerjakan halaman 5, ayo jawab. Ketiga, kalian baca dan cermati halaman 6 dan 7. Garis informasi penting dengan stabilo. Keempat, kalian kerjakan halaman 8, ayo berlatih. Kelima, baca dan cermati halaman 10, 11, dan 12. Garis informasi penting dengan stabilo. Dan yang keenam, kalian kerjakan halaman 12, ayo jawab. Kerjakan tugas tersebut di buku cetak dan kirim hasil tugas kalian melalui Google Classroom atau WhatsApp. Tetap semangat dan selamat mengerjakan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.